ada yang mengalami kesulitan ndak? Patrapnya atau samadinya atau di luar patrap samadi, ada yang mengalami kesulitan apa enggak? Dari kemarin malam loh saya nanya ini. Padahal sampean mengalami itu. Tapi sampean enggak mau bertanya. Berarti kalau pengen menangin kita tuh pirang kontrol. Pengen menangin berarti kalau. Ada. Saya tahu panjenengan mengalami semua, tapi panjenengan tidak mau bertanya tentang kesulitan panjenengan. Entah itu karena panjenengan gengsi, apa malu, apa bagaimana panjenengan. Jadi kalau mengalami kesulitan, tanyakan pada kadang yang menemani panjenengan gembleng. Mas, saya mengalami kesulitan di bagian ini. Jangan diam saja. Nanti jenengan tersiksa sendiri kalau jenengan diam saja. Yang tersiksa itu jenengan sendiri. Sudah tersiksa, mendapat teguran terus. Nah, kalau panjenengan tidak mengalami kesulitan, itu bisa dipastikan pasti tidak akan mendapat teguran. Bisanya mendapatkan teguran, berarti panjenengan di situ tidak tepat. Nah, ketidaktepatan ini kan berarti jenengan sulit di situ. Panjenengan sulit di situ. Coba tanyakan langsung kepada saya. Di bagian apa sekiranya yang panjenengan alami sulit? Apakah di patrap, apakah di samadi, atau di luar patrap samadi ketika beristirahat atau apa? Tanyakan supaya panjenengan tidak tersiksa. Sudah ada 2 yang bertanya di samadi. Coba yang lain. Kalau saya posisi duduk, Pak. Posisi duduk yang jenengan mengalami kesulitan di posisi duduk. Posisi duduk. Yang lain. Sama bisa juga. Posisi duduk, tapi kalau di cadangan biasa bisa 1 jam lebih, tapi setelah dipraktekkan 1 jam lebih sedikit. Untuk posisi duduk, ya, sebelum masuk ke tahapan gembleng, panjenengan kan sudah diberi motivasi terlebih dulu. Atur posisi duduk. Nah, ini bentuk motivasi loh ya. Atur posisi duduk. Nah, kalau panjenengan mengikuti motivasi ini dalam artian mengatur posisi duduknya, saya rasa duduk ini tidak akan kesulitan yang panjenengan alami. Ya. Atur posisi duduk, cari posisi duduk yang menurut panjenengan nyaman. Ini kan bentuk motivasi, dan ini kan diberikan setiap sore toh. Nah, kenapa panjenengan tidak menggunakan motivasi ini? Loh, sudah diberitahu. Dimotivasi seperti itu, di dalam prakteknya panjenengan langsung duduk prak, wis ndak peduli, wis pokoknya duduk prak. Ya tetap masalah lah duduk panjenengan. Lawang ndak siap duduknya. Atur posisi duduknya menurut panjenengan nyaman, duduk nyamannya itu seperti apa. Nah, itu dibenahi, dicari posisi duduknya. Oh, saya nyamannya seperti ini. Oh, saya nyamannya dicari. Nah, ini biye nyesal. Ini tentang posisi duduk. Lah, masih tetap tentang posisi duduk. Untuk yang baru
satu kali melakukan patrap saya bisa maklum. Tapi untuk yang sudah 1 hari 1 malam di sini, nah ini saya nggak bisa maklum ini. Kenapa saya nggak bisa maklum? Kalau sudah 1 hari 1 malam gembleng, berarti kan punya pengalaman tuh. Ya enggak? Punya pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman duduk. Karena apa? Karena sudah melakukan patrap berulang-ulang kali kan. Ingat, kita sedang mengkaji kesadaran dan mempraktekkan kesadaran. Artinya, tadi waktu patrap pertama, patrap kedua, saya posisi duduknya seperti ini. Dan ternyata rasanya capek. Ya jangan gunakan lagi posisi duduk itu, atuh. Kira-kira gitu enggak? Lah sudah tahu posisi duduk seperti itu gampang capek, digunakan lagi. Ya berarti capek terus lah. Kira-kira gitu enggak? Iya kan? Nah, kalau sudah 1 hari 1 malam di sini, berarti kan sudah melakukan patrap berulang-ulang kali. Harusnya kan punya pengalaman di situ. Pengalaman apa? Pengalaman duduk. Waktu patrap pertama, posisi duduk saya seperti ini. Karena posisi duduk saya seperti ini, bagian kaki saya yang ini gampang pegel, cepat sekali capek. Nah nanti patrap keduanya, ya dirubah, jangan seperti itu lagi. Cari posisi lain, coba posisi lain. Cari nyamannya, kayaknya nyaman seperti ini nih. Nah, coba lagi. Nah, pindah posisi, kok lebih parah capeknya. Nanti patrap ketiganya, robah lagi, cari posisi gini. Kan harusnya kan gitu harusnya. Sampai ketemu nyamannya. Ketika duduk, kaki ndak mudah capek, samadinya bisa lama. Lah itu posisi duduk itu yang panjenengan pertahankan. Gitu. Kesadaran itu seperti itu. Kesadaran itu jeli. Kesadaran itu teliti. Kesadaran itu hati-hati. Oke. Untuk yang samadhi, kesulitan yang panjenengan alami di bagian apa tentang samadhi ini? Antara diam dengan terus timbul rasa, Pak. Kan menerima itu, rasanya. Nah ini masih suka sering ke bawah di prosesnya, Pak. Kalau Mbak Rini sama, Mas Eko sama. Sama ini. Gini, ya. Posisi untuk diam itu dikasih gambaran ganti untuk menyikapinya diam. Diam ini kan sikap ya. Diam itu sikap untuk menyikapi sesuatu. Diam ini bisa diartikan juga sebagai masa bodoh ya, atau tidak peduli. Masa bodoh atau tidak peduli. Kata lain dari diam bisa juga diartikan tidak peduli atau masa bodoh. Bahkan dijelaskan di dalam diam kesadaran pun tidak terpakai. Kesadaran itu tidak dipakai, tidak digunakan. Jangan lagi yang lain ya. Jangankan yang lain, kesadaran saja tidak terpakai atau tidak digunakan. Kalau masih menggunakan kesadaran berarti masih belum diam. Ya, jadi diam itu
masa bodoh, tidak peduli gitu ya. Nah, kalau panjenengan di dalam diam itu mengalami seperti itu, berarti panjenengan masih peduli nih. Belum masa bodoh. Ya, belum masa bodoh. Berarti panjenengan masih peduli di situ. Artinya panjenengan belum diam di situ. Ya. Tadi masih pakai kesadaran itu. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Ya. Jadi ndak peduli itu ya, ndak peduli. Mau ada rasa, mau ada kerentek menikmati orang usah digubris. Kalau bahasa saya kan ndak usah digubris gitu. Itu bahasa singkat saya, bahasa simpel saya. Ndak usah digubris gitu. Itu kan bahasa apa ya? Bahasa terminal kan ya. Ndak usah digubris itu kan bahasa terminal kan. Bahasa jalanan kan. Nah, jadi kalau panjenengan masih mengalami seperti itu, berarti panjenengan masih peduli. Artinya belum diam ya, masih peduli dengan rasa. Berarti belum diam. Kenapa kok masih peduli dengan rasa? Kesadarannya masih kepake di situ. Ya, kesadarannya kepake di situ. Jadi yang berikut dituntut kayak kesadaran orang merdukan opo. Ora usah digubris. Bentuk apa wae ora usah digubris. Kalau ada yang mau keluar dari tubuh terus itu Ora usah digubris. Ini diam loh ya, diam loh ya. Ini bukan tentang duduk loh. Tadi jenengan tanyanya duduk loh ya. iya Pak. Langsung kita salah paham. Tadi jenengan tanyanya duduk. Jadi diam dulu. Ini saya sedang jawab dengan tentang diam. Ya. Nah, sudah klik belum tentang diam? Udah klik belum? Udah benar-benar paham belum tentang diam, Mbak Rini? Pun paham Pak, paham diam. Ketemu masalah. Ya, jangan digubris ya. Ya. Jadi pengaruh kesadaran Pak. Enggak terpengaruh, kesadaran panjenengan masih terbawa. Diam itu tadi. Artinya panjenengan belum total diamnya. Ya, jenengan maksud hati diam, tapi durung total. Nyatanya kesadarannya masih ikut kan gitu, masih terpakai di situ. Masih kepakai. Jadi diam itu penyikapan totalitas ya. Sebuah penyikapan totalitas bisa juga dimaknai ndak peduli atau ndak peduli. Kalau bahasa konyolnya lagi ndak peduli setan. Nggak peduli setan itu wis pokoknya blank wisan ya. Bisa juga cuek. Ya, bisa juga cuek. Itu diam yang dimaksud ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau pas diam terus udah pas harus kayak gerak sendiri itu ya masih sadar. Itu proses. Nah, kita harus melawan ya. Bukan gitu maksudnya. Diam atau tidak diam, proses ini tetap ada gitu ya. Nah, ketika proses ini terjadi, nah sikap kita itu bisa diam enggak? Kita menyikapinya itu bisa diam enggak? Ini benang merahnya di sini, ya. Benang merahnya di sini. Menyikapinya itu bisa diam apa enggak? Bergoyang, bergetar, merinding. Kecuali nangis loh ya. Kalau nangis beda loh ya. Kalau ternyuh beda ya, beda. Jadi selain ternyuh, apapun yang terjadi, nah di sikap kita di dalam menyikapi kejadian itu diam apa tidak gitu loh. Nah, ini benang merahnya di sini. Benang merahnya itu ada di sini. Kalau tidak diam berarti kita peduli. Nah, peduli ini berarti belum diam kan? Berarti orang peduli. Iya. Yang menangis itu bisa dikatakan diam. Tidak, kalau menangis itu beda. Itu bukan proses. Kalau nangis itu bukan proses ya. Jadi nangis itu kan berawal dari ternyuh ya. Sebelum nangis itu ternyuh dulu ya. Jadi rasanya itu kayak nangis gitu loh. Kayak nangis makin lama kan nggak ketahan. Nah, akhirnya jadi tangisan. Ternyuh, awalnya itu ternyuh lah. Kalau ternyuh ini bukan proses, tapi ternyuh ini adalah tergugahnya kesadaran gitu ya.
tersentuhnya kesadaran yang paling dalam. Makanya saya bedakan di sini ya. Jadi kalau panjenengan mengalami kayak mau nangis gitu ya, kayak mau nangis, tetap nggak usah digubris gitu, tetap nggak usah digubris. Kalau itu benar-benar terenyuh, pasti jenengan nggak akan mampu nahan. Artinya pasti panjenengan akan menangis di situ. Tapi di awalnya kita harus tetap diam, walaupun ada rasa terenyuh, tetap diam di situ. Nah, jadi jangan begitu ada rasa terenyuh langsung wah, jangan. Sikapi dulu ya, sikapi dulu. Sudah klik belum tentang diam? Paham? Ada lagi pertanyaan lain, ada lagi Pak? Ya, Tadi saya mengalami sakit juga nggak ada, kaki udah enak, udah enak, udah plong, semua udah ini. Pokoknya udah enak lah, udah inilah, mau jam berapapun saya insya Allah kuat saya. Tapi tiba-tiba dada itu sesak, langsung batuk, nggak kira-kira di situ. Itu intinya terjadi, saya nggak bisa nahan itu batuk sampai mau jatuh tadi. Terus yang ditanyakan apanya? Yang ditanyakan ya maksudnya terus terjadi malah nggak karuan, habis dari itu inget anak, inget istri kayak gitu, nggak karuan lagi, nggak kembali ke awal lagi. Kenapa mengalami seperti itu? Karena penyikapannya tidak diam. Sekali lagi saya katakan, benang merahnya itu ada di diam. Jangankan yang buruk, yang baik saja kalau tidak disikapi dengan diam, jadi sesuatu, jadi masalah. Apapun itu, jika tidak disikapi dengan diam akan menjadi masalah, akan menjadi sesuatu. Nah, masalah atau sesuatu ini nanti yang akan menodai atau momori laku gembleng kita. Makanya di dalam diam, ketika bersamadi, bahkan kesadaran pun tidak terpakai, tidak digunakan. Apa kira-kira kurang jelas itu? Karena apa? Karena kalau kesadarannya dipakai, kesadarannya digunakan, tetap tidak akan bisa diam. Sikap kita itu tidak akan bisa diam. Di dalam menyikapinya tetap tidak akan bisa diam. Jangankan yang tidak enak, yang enak saja akan jadi masalah. Seperti yang dialami oleh Bapak tadi. Itu kan bisa dikatakan ya, itu kan bisa dikatakan dapat sesuatu yang enak kan? Ya, bisa dikatakan seperti itu kan. Tapi karena mendapat sesuatu yang enak itu penyikapannya bukan diam, jadi masalah. Titik tidak diamnya ketika menyikapi di mana? Ketika mendapatkan enak, insya Allah satu hari pun saya, apakah itu diam? Kalau bahasa saya sederhana, simple. Apapun prosesnya, ndak usah digubris. Simple tuh, simple banget. Apapun prosesnya, ndak usah digubris, diem aja. Simple banget tuh. Jadi bahasa saya sesungguhnya ndak mumeti.
hasilnya nggak mumetin, nggak memusingkan gitu loh. Apapun prosesnya nggak usah digubris, diam saja. Ada pertanyaan lagi? Ya. Saya 2 kali waktu ngeplong itu badan saya ada orang yang mendorong seperti orang kaget gitu. Ya, itu proses. Yang saya tanyakan itu, apakah panjenengan mengalami kesulitan ketika bersamadi, atau ketika patrap, atau ketika di luar patrap samadi, di saat istirahat, bukan ungkapan. Nah, ini penting, kesulitan itu kan penting untuk sebuah kelancaran, untuk kesuksesan. Kesulitan ini kan penting. Nah, kalau sampai mengalami kesulitan, tanyakan supaya panjenengan tidak capek. Itu yang saya maksud. Kalau proses, enggak usah diceritakan ke saya. Sehebat apapun prosesnya, saya enggak akan heran. Lewang cuma proses. Ayo, kesulitan panjenengan di bagian apa? Tanyakan supaya panjenengan tidak capek. Jadi tidak mbulet di situ terus. Nah. Ayo, ada lagi? Monggo. Apakah ketika bersamadi mengalami kesulitan? Nah, kalau mengalami kesulitan samadinya di bagian apa kesulitannya? Ketika melakukan patrap mengalami kesulitan, nah kesulitan yang dialami ketika patrap ini di bagian apa? Tanyakan. Satu misal kesulitannya di luar patrap samadi, di waktu istirahat seperti ini. Nah, kesulitannya di bagian apa? Tanyakan. Supaya panjenengan enggak capek gitu. Jangan lupa loh ya, ini sulit loh ya. Ini sulit, ini rumit ini. Saya tahu panjenengan mengalami kesulitan, semua mengalami kesulitan. Karena kesadaran panjenengan belum maksimal, mungkin panjenengan enggak tahu di bagian mana panjenengan sulitnya itu. Nanti ketika panjenengan praktek, ketika panjenengan melakukan patrap atau samadi, baru ingat, oh bagian ini kesulitannya. Pas ditanya jenengan menang. Apa yang membuat panjenengan tidak nyaman ketika patrap? Lah itu kesulitan namanya. Apa yang membuat panjenengan tidak bisa diam ketika bersamadi? Lah itu namanya kesulitan. Apa yang membuat panjenengan tidak tidak mematuhi prosedur gembleng? Nah, itu namanya kesulitan. Berarti kan panjenengan sulit di situ. Apa mengalami kesulitan di situ? Entah itu lupa atau bagaimana gitu. Seperti misal, contoh misal, selama gembleng tidak boleh membicarakan selain wahyu panca gaib. Kalau harus berbicara, maka berbicarakanlah tentang wahyu panca gaib. Tapi ada kalanya berbicara selain wahyu panca gaib. Nah, ini namanya kan kesulitan. Nah, tanyakan maksud saya gitu loh. Tanyakan. Nanti jenengan sesat di jalan kalau malu bertanya. Ke yang tadi Pak, Ya. apakah dengan tidak membawa kesadaran, apa tidak kesadaran mengakibatkan ke bawah tidur Pak? Lah itu yang dicari itu. Saya malah takut begitu.
kemarin dari kemarin. Itulah dimensi hening. Itulah dimensi ning. Justru itu yang dicari. Itu. Nah, tinggal kan resikonya tidur. Nah, kalau kesadarannya tidak maksimal, resikonya tidur. Makanya tempat samadhi saya buat seperti itu. Maksudnya apa? Kalau jenengan tidur ngeblak. Nah, kan akhirnya kan nggak kebablasan toh. Jadi jangan dikira saya tidak punya maksud bikin tempat samadhi seperti itu. Itu keadaan itu, tapi bukan tidur, nah, ya, bukan tidur. Keadaan mirip sekali dengan tidur. Jadi dimensi ning atau alam ning atau dimensi hening itu mirip dengan tidur. Nah, tinggal kesadarannya selama sehari semalam itu terlatih nggak kesadarannya. Ketika melakukan patrap samadhi, di luar patrap samadhi, nah kesadaran ini terlatih enggak? Ya, tidak ketika makan, ketika apa saja ini terlatih enggak? Nah, kalau kesadarannya terlatih enggak akan tidur. Tapi mirip dengan tidur. Bukan tidur. Tapi kalau kesadarannya enggak terlatih, sebelumnya pasti tidur. Nah, kalau tidur mesti ngeblak. Nah, kalau ngeblak tak keprok. Ayo. Di dalam konten video kan sudah saya beri informasi ada 7 dimensi atau 7 alam kan sebelum manunggal jati. Ayo, apa ada lagi? Mungkin kalau sebelum istirahat rebahan bisa Pak, sebelum mulai patrap. Sebelum mulai patrap rebahan. Ya maknanya istirahat kayak gini rebahan sebentar. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting jangan tidur, jangan merem, jangan ngorok gitu. Nah. Saya usul misalnya dari aturan yang kadangan di sini sama saya, misalnya saya bertanya sabun sama kakak saya itu Enggak apa-apa kalau bang. Kok bisa bertanya sabun? Kenapa itu sabun? karena sabunnya taruh di sepatnya kakak anduk rokok seperti rokok kakak itu tanya Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ada lagi Bu? Kalau patrap samadhi kita ingat asal usul kita itu termasuk diam enggak? Samadhi, ya berarti belum diam. Gara-gara ada proses terus ngingetin gitu loh asal usul kita gitu. Ya belum diam itu. Masih dalam bentuk usaha diam. Ya. Satu misal, di dalam samadhi mengalami kesulitan untuk diam. Nah, mengingat tentang asal-usul diri itu bisa. Nah, dengan caranya mengingat asal-usul diri kita. Bahan dan asal-usulnya raga kita. Bahan dan asal-usulnya jiwa kita. 4 anasir kita itu. Bahan dan asal-usulnya hidup kita. Untuk mencapai diam itu bisa. Atau mengingat-ingat saya datang ke sini tujuannya belajar. Saya sudah meninggalkan semuanya yang ada di rumah. Di sini saya harus bisa, saya harus berhasil. Kalau mengalami kesulitan untuk diam itu. Jadi silakan gunakan teknik-teknik panjenengan sendiri untuk bisa diam itu tadi gitu. Dengan mengingat kedatangan panjenengan ke sini, dengan mengingat asal-usul diri panjenengan. Nah itu Pak, saya tanya kok, sudah berusaha kayaknya sudah mau diam beneran itu malah kayak bunyinya itu muter Pak, jadi saya bawah bunyinya di atas terus
kayak ada yang ngomong terus gitu loh, Pak. Bukan masalah. Yang masalah itu ketika buminya muter itu panjenengan bisa diam nggak? Nah, itu masalahnya di situ. Ya tubuhnya masih anteng Pak, cuma perasaannya Bukan tubuhnya masih anteng, panjenengan bisa diem nggak gitu loh. Panjenengan maksudnya itu panjenengan tidak peduli apa peduli gitu loh. ya terkadang masih kepikiran nah, saya Nah, ya berarti kan peduli itu namanya. Masih peduli, masih gubris namanya. Berarti intinya diam itu belum tidak berangan-angan ya Pak. Bukan. Ndak gubris, ndak peduli atau acuh bisa, terus masa bodoh bisa. Gimana ya? Apa itu angan-angan? Kayaknya bukan itu ya. Jadi pokoknya penyikapan, diam itu sikap gitu, bukan angan-angan ya, sikap. Kalau getarannya masih terasa sampai sekarang ini gimana Pak? Ini untuk Saya rasa itu bukan tentang bagaimana atau bagaimana-mana. Nah, ketika getaran itu masih terasa sampai sekarang lah, sikap jenengan itu bisa diam nggak? Peduli apa tidak peduli itu loh. Ini loh, ini harus klik, jenengan harus klik loh di sini. Kayaknya panjenengan perlu klik di sini nih. untuk mengerti, untuk memahami, untuk mengetahui benar, kita itu harus salah dulu. Kalau kita tidak pernah salah, tidak mau salah, jangan berbicara benar. Nah, ini sama dengan diam. Ini sama dengan diam. Ya. Jadi untuk bisa bergerak dengan maksimal, kita itu harus bisa diam dulu. Kita harus bisa diam dulu. Panjenengan tahu burung Raja Wali? Burung elang tahu nggih? Kalau burung hantu pernah tahu nggak? Nah, untuk bisa mendapatkan mangsa, dia itu diamnya berjam-jam, enggak berkutik sama sekali. Ketika dia bergerak, dapat. apakah sama dengan fokus? Berarti panjenengan belum tahu, acuh itu belum ngerti, cuek belum ngerti, enggak peduli belum ngerti, berarti masih disamakan itu dengan fokus. Ya, sepertinya kita perlu belajar sama burung elang, perlu belajar sama burung hantu. Untuk memperoleh target, burung elang atau burung hantu itu rela berdiam diri selama berjam-jam. Ya. Nah, setelah merelakan diri untuk diam selama berjam-jam, nah dia tahu caranya fokus. Tek, langsung jadi. Burung elang, burung hantu, targetnya kan makanan. Nah, kita targetnya apa? Moho suci, bro. Target kita moho suci.
yang konon katanya tidak kasat mata, bukan? Kalau kita ndak diam, bagaimana mungkin bisa? Masih ada pertanyaan lagi? Ayo, tanyakan. Untuk membuka sakral takut. Panjenengan sudah sampai di tahapan apa? Sudah sampai di tahapan manunggal jati. Artinya sudah melakukan patrap manunggal jati kan? Sebelum melakukan patrap manunggal jati diberi motivasi tidak? Lah menurut panjenengan itu cara atau bukan? Ya wis lek mantuk. Minta cara apa lagi? Ada cara lain. Mampu. Puasa 90 hari 90 malam. Mampu. Itu cara terbaik, termudah, terdekat. Jadi jangan minta cara yang lain ya. Kalau cara yang lain yang panjenengan minta, ndak akan mampu panjenengan. Saya itu 45 tahun meninggalkan semuanya, mengorbankan segalanya. Ndak akan mampu panjenengan kalau minta cara yang lain atau teknik yang lain. Saya dulu itu 45 tahun meninggalkan semuanya, mengorbankan segalanya, menyiksa diri. Jadi jangan minta cara yang lain, jangan minta teknik yang lain. Apa yang dimotivasikan selama panjenengan gembleng itu adalah cara terbaik, termudah, dan terdekat. Dan tidak ada satupun yang tidak mampu melakukannya. Semuanya mampu. Lah ngomong koyo ngene nggak mampu piye? Ya, cuma begini kan sehari-harinya seperti ini, setiap malam seperti ini, nggak ada alasan nggak mampu. Ya, hari-harinya seperti ini, tiap malamnya seperti ini. Terus untuk yang sudah menyelesaikan dasar cuma 4 hari lagi. Siapa yang ngomong nggak mampu siapa coba? Enggak 45 tahun gitu maksudnya. Untuk yang mulai dari nol hanya 1 minggu. Selama 1 minggu cuma begini-begini aja ngomong ndak mampu. Wah, orang niat. Ayo ada lagi. Coba diingat-ingat. Ndak apa-apa, diingat-ingat. Letak sulitnya panjenengan di mana daripada panjenengan tersiksa. Tanyakan. Terus apa alasannya kok saya katakan cukup diam, apapun itu ndak usah digubris. Tentu ada alasannya kan. Apapun prosesnya, apapun kejadiannya ndak usah digubris, cukup diam. Pasti ada alasannya kan saya katakan seperti itu. Nah, jenengan pasti pengen tahu kan. Wani piro. Yesus, iki penting, mbok tugel kok aku lali. Iki penting, sampean harus tahu ini. Nek mbok penggal nanti saya lupa, sampean sing rugi. Kenapa kok saya mengatakan
apapun prosesnya, apapun kejadiannya, ndak usah digubris, cukup diam. Sudah pasti ada alasannya. Alasannya apa? Alasannya satu, gembleng adalah penyelesaian laku murni menuju suci. Satu ya, gembleng adalah penyelesaian laku murni menuju suci. Karena tujuan kita adalah suci, berarti semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya itu harus murni. Kalau tidak murni, tidak bisa sampai ke suci. Karena suci itu tidak bisa dicampuri dengan apapun. Tidak bisa tercampuri oleh apapun itu suci. Jadi kalau tidak murni, tidak bisa sampai ke suci. Tidak bisa masuk ke dalam suci. Tidak bisa manunggal dengan suci. Makanya semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya harus murni. Tidak ada apapun yang bisa memurnikan laku kita. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa membersihkan raga kita. Ya. Jadi apapun itu tidak ada yang bisa membersihkan raga kita itu dari kotoran-kotoran, itu tidak ada. Yang bisa memurnikan laku kita dari noda-noda kemelekatan itu tidak ada. Selain Maha Suci itu sendiri. Manusia nggak bisa. Yang bisa membersihkan raganya manusia, yang bisa memurnikan lakunya manusia itu Maha Suci itu sendiri, bukan kita. Lah, caranya Maha Suci membersihkan raga kita, memurnikan laku kita, proses ini loh. Makanya enak tidak enak, proses ini harus kita terima, harus kita nikmati, karena dengan proses itulah raga kita bisa bersih, laku kita bisa murni, sehingga bisa mencapai suci. Toh itu hanya proses, nggak beneran, nggak beneran. Orang-orang terdahulu, para leluhur kita, untuk mencapai tingkatan murni, mereka itu meninggalkan duniawi, meninggalkan keluarganya, meninggalkan ilmu dan semuanya ditinggalkan, masuk ke tengah hutan, mencari goa, lalu duduk selama bertahun-tahun untuk mencapai tingkatan laku murni. Itu saja tidak semuanya berhasil. Tidak semuanya berhasil. Ada yang berakhir mendapat ilmu kesaktian, ada yang berakhir moksa, bukan sempurna ya, ada yang berakhir moksa. Apa gimana? Makanya saya katakan ini rumit. Tapi serumit apapun cuma proses, ora nyoto, nggak nyata, nggak sungguhan. Buktinya kalau tidak nyata, buktinya kalau tidak sungguhan. Nah setelah jenengan beranjak dari tempat patrap samadhi, selesai itu, ya enggak? Yang tadinya kesemutan, yang setelah beranjak dari tempat samadhi kan selesai. Berarti bohongan kan? Ini logika loh, ini logika. Ya kan berarti bohongan itu. Proses kok. Matur nuwun, matur nuwun. Kok nyurai iki cedare nggih pun cetoran. Ini kan mau proses orang nyoto gitu. Itu loh hebatnya Maha Suci kepada kita. Itu loh bukti cinta kasih sayangnya Maha Suci kepada kita. Tidak dikasih beneran. Karena apa? Karena kalau aku kasih yang sesungguhnya, saya tahu kamu nggak akan mampu. Mau dikasih bohongan aja kamu wis gemlasah. Iya kan? Dikasih yang bohong aja kamu gemlasah. Saya pura-pura
jadi seperti ini, kamu udah gelisah. Saya jadi seperti ini, kamu udah bingung. Saya jadi seperti ini, kamu sudah bergerak. Apalagi kalau beneran bisa pecah tubuh kamu. Nah, proses yang kita alami selama kita gembleng ini loh yang akan membersihkan raga panjenengan, yang akan memurnikan laku panjenengan. Jadi nanti ketika mencapai suci, ketika saya eksekusi, saya temani mati, jenengan tidak mengalami kesulitan. Wis mirip kaya wong mapan turu kan, Les. Jadi ndak ngalami sekarat, ndak ngalami sekarat gitu loh maksudnya. Jadi kalau panjenengan ingin berhasil mencapai tingkatan suci dengan indah, apapun prosesnya, biarkan. Kalau tidak diproses, gimana cara kita membersihkan raga kita, gimana? Cara kita memurnikan laku kita gimana? Ngabisin sabun satu pabrik belum tentu bersih. Ning jero weteng iki isine kotoran tok. Ngono ta ayo, iya kan? Iya. Gimana caranya membersihkan? Yang tahu lagi pula, yang tahu bersih atau tidaknya kan dia. Mana ada? Saya nggak tahu raga panjenengan bersih atau enggak. Saya nggak tahu. Laku panjenengan murni atau enggak, itu nggak tahu saya. Yang tahu itu kan Maha Suci itu sendiri yang akan menjadi titik tujuan panjenengan. Artinya yang bisa membersihkan ya dia lah, wong dia yang tahu. Wong kita hanya disuruh menyaksikan proses. Ya, hanya disuruh menyaksikan proses. Ini buktinya kalau aku adalah maha segalanya. Aku bisa jadi apapun di dalam dirimu. Jadi capekmu, jadi kesemutanmu, jadi geringginganmu, jadi boyot dengkekmu. Jadi panase bokongmu, jadi angen-angenmu yang meleketik ke sana, meleketik kemana. Ya. Jadi hatimu yang berusaha menebak-nebak. Itu semua aku. Ketika tanganmu mengayunkan batu untuk melempar, jangan kau kira engkau yang melempar, itu aku yang melempar. Yang menggerakkan tanganmu itu aku. Ketika tanganmu mengayunkan melempar batu, jangan kau kira itu jenengan yang melempar. Itu Maha Suci. Kita itu wayang. Kita itu wayang. Tidak bisa bergerak jika tidak ada yang menggerakkan. Kemarin sudah saya singgung. Wahyu Pancagaib, jika dalam sikon manunggal disebut sebagai hidup. Nah, hidup ini adalah roh suci. Roh suci, kenapa disebut roh suci? Karena hidup ini adalah ruhnya Tuhan. Artinya siapapun dia, ketika sedang dalam sikon patrap samadhi, berarti dia dalam sikon suci, dalam dimensi suci, dalam keadaan suci. Maka suci itu tidak bisa dicampuri dengan apapun, tidak bisa tercampuri oleh apapun. Nggak ada yang bisa mendekati suci, itu nggak ada. Yang bisa masuk ke dalam suci itu nggak ada selain suci itu sendiri. Maka sebab itu untuk bisa mencapai suci harus mati. Karena apa? Karena bagian tubuh kita yang suci itu hanya hidup kita. Mencapai suci berarti yang bisa melakukan kan hidup kita. Nah, karena jiwa raga kita tidak suci, disebabkan berbahan, berarti hidup kita kan harus meninggalkan jiwa raganya, alias mati kan. Tuh apa, hidup kita tidak bisa bawa jiwa raganya untuk masuk ke dalam suci, nggak bisa. Jadi ketika panjenengan sedang patrap samadhi, sesungguhnya panjenengan itu dalam dimensi suci. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang bisa mendekati panjenengan, yang bisa mengganggu panjenengan, nggak bisa, nggak ada.
karena panjenengan dalam sikon suci. Kalau sampai mengalami sesuatu, berarti, ayo, kalau bukan suci itu sendiri siapa? Kalau bukan suci itu siapa? Kalau bukan suci itu sendiri. Maka suci ini rohnya maha suci. Kalau maha suci itu maha kuasa, berarti suci ini juga kan kuasa, punya kuasa. Lawang rohnya. Ya? Nah dia bisa jadi apa saja, bisa jadi nyamuk, bisa. Nah, makanya nyamuk bisa dekatin jenengan, lawang dia nyamuk itu adalah dia sendiri. Nah, ketika dia itu menjadi apapun jenengan, kita bisa diam enggak? Mau diam enggak? Nah, perkara ini gini. Seumur hidup kita itu selalu diam. Kita apa-apain diam dia. Enggak pernah instruksi, enggak pernah protes, enggak pernah. Ya? Diperlakukan apapun dia tetap iya. Dijadikan apapun, diajak bagaimana dia tetap iya. Enggak pernah bilang tidak, enggak pernah. Nah sekarang dia bales, ayo kamu. Dia bales, ayo. Nah, perlakuan kita kepada hidup nyata, ya. Ketika kita mengajak hidup untuk memfitnah orang, nyata kan, nyata kan itu. Ketika kita mengajak hidup untuk berkhianat, untuk berbuat jahat, ketika kita mengajak hidup untuk melacur, untuk mencuri, untuk ayo nyoto kan itu. Tapi hidup membalasnya bohongan. Nah, jane ya ora imbas di sini, nggak adil. Ya? Nah, bagaimana ndak disebut bohongan? Namun ketika kita menyudahi patrap samadhi selesai kok, berarti kan bohongan, ndak nyata. Sebenarnya nggak imbas, hanya kitanya aja yang egois. Tuh. Maha pengasih, maha penyayang itu. Ahlinya di situ. Dan dia akan melakukan itu terus sampai kita ahli, gitu loh. Sampai kita ahli. Kenapa hidup mengharap jiwa raganya menjadi ahli? Agar nantinya kalau ada apa-apa ndak mudah terbawa. Ndak gampang terpengaruh. Hei bro, si Bra itu tadi meng karo kowe. Ndak ujuk-ujuk langsung percaya. Ndak ujuk-ujuk langsung percaya. Gitu loh maksudnya. Tapi kalau belum ahli, apalagi teman kental kan, oh si bro tadi ngambil uang di dompetmu. Kurang ajar. Hilang kan kuncinya di situ. Mau jaga IP. Luar biasa. Selama ini kita selalu kita selalu memperlakukan hidup kita dengan buruk, tapi justru hidup kita menginginkan jiwa raga kita itu menjadi mumpuni di dalam kesempurnaan abadi. Oke. Mau tanya soal samadhi tadi. Buat motivasi, maksudnya kalau kita menghentikan samadhi, titik klimaksnya gimana? Jenengan tidak mampu. Biar oh ini udah Enggak gitu. Pokoknya satu misal, kalau kita berhasil menemukan titik ning ya, titik hening, ya, titik samadhi gitu ya. Pasti panjenengan tidak akan mau mengakhiri. Lawang nikmat, menenteramkan.
Makanya kalau kesadarannya tidak seimbang pasti tertidur. Karena apa? Karena saking nikmatnya, saking tentreme, jenenge hening, bener-bener hening. Kalau berhasil di sini, kopi kecil, wedang kopi itu masih mahal, titiknya diam, masih mahal titiknya semedi. Rokok kesukaanmu apa? Enggak ada apa-apanya dibandingkan titiknya samadhi. Jadi kalau saya sudah berhasil mencapai titik semedi, caranya menghentikan orang mungkin jenengan gelem menghentikan itu tidak akan mungkin. Maunya ya seumur hidup panjenengan dalam keadaan seperti itu. Munculnya keinginan menghentikan semedi karena belum mencapai itu. Ya, entah itu karena capek atau karena apa. Nah, jangan paksa ya. Yang penting panjenengan panjenengan benar-benar sadar kalau samadhi panjenengan itu lama loh ya. Nah, kalau semedinya baru 1 menit capek, ya berarti orang niat gitu. Nah, kalau panjenengan benar-benar sadar saya semedi sudah cukup lama tapi kok belum berhasil mencapai titiknya samadhi, kok malah capek kabeh aku gak mampu. Boleh. Tapi, ini ada tapinya nih gini. Ada tapinya di sini. Saya ngambil sampel dari diri saya sendiri ya. Saya ngambil sampel dari diri saya sendiri. Dulu karena saya berangkat dari dunia ilmu kesaktian ya. Berangkat dari dunia ilmu kanuragan. Itu saya punya prinsip pantang meneteskan air mata. Artinya dulu saya itu orangnya angkuh ya. Angkuh, sombong, itu saya dulu. Ketika bertemu dengan wahyu pancagaib, kemudian mendapatkan wahyu pancagaib, lalu mengkaji dan mempraktekkan wahyu pancagaib, bukti nyata kalau hidup kita itu tergugah atau kesadaran kita itu tergugah adalah terenyuh. Jadi terenyuh itu bukti paling nyata ya, nggak bisa dibohongi itu. Bukti paling nyata bahwa kesadaran hidup kita itu telah tergugah. Ini terenyuh. Lah, untuk mencapai tingkatan ini, saya kesulitan. Wong saya orangnya angkuh. Ya. Saya orangnya angkuh, kejem, kesulitan mencapai itu. Seiring berjalannya waktu, saya paksa untuk mampu bersama di lama. Apapun keadaannya loh itu ya. Wis berkecamuk wis pokoknya, berkecamuk. Nah, dulu waktu masih muda ya, saya itu pernah jingkrak. Tahu jingkrak enggak jenengan? Jingkrak itu istilah saya muda dulu. Jingkrak tahu enggak? Jingkrak itu joget dangdut. Joget dangdut ya, joget dangdut itu. Joget dangdut. Banyak orang. Ya karena dunia saya adalah dari dunia kesombongan seperti itu. Sudah pasti kan tidak semua orang menyukai saya kan. Ada beberapa orang yang tidak menyukai saya, ada beberapa orang yang mungkin dendam sama saya dan lain sebagainya, kan tetap ada. Namanya dunia seperti itu kan. Lah, lagi joget asik, kepala saya ini, leher sini itu dipukul pakai usuk, kayu usuk gini. Pukul del itu kayu usuknya itu sampai patah. Tapi saya enggak apa-apa.
namanya juga orang sakti kok. Enggak apa-apa. Tapi setelah tua kan saya dapat rasakan itu. Jadi saya sering terasa pegel, sakit sini. Karena orang awam kan lari ke dokter toh, konsultasi ke dokter. Nah, dokter menjelaskan, Bapak dulu pernah kecelakaan, mungkin ada sesuatu yang menimpa di sini atau bagaimana. Nah, terus saya ingat kejadian itu waktu masih muda, terus saya cerita sama dokter. Ini pengaruh dari itu, Pak. Tapi dulu saya enggak apa-apa. Iya dulu wong Bapak masih muda. Nah, sekarang Bapak usianya sudah segitu kok minta enggak apa-apa lagi. Nah itu saya sadar sudah satu. Nah terus waktu masih anak-anak, saya dulu kan orang susah ya, orang susah. Jadi saya kerja kuli bangunan itu mulai dari sejak umur 9 tahun. Nah, umur 9 tahun itu saya sudah mampu mengangkat semen 1 sak. Bobotnya itu 40 kilo. Ya, 9 tahun ini. 9 tahun. Nah, waktu itu saya bekerja di bendungan, di pembangunan irigasi. Nah, bendungan irigasi ini tadi pembangunnya itu Presiden Soeharto dulu. Ini kejadiannya di Sulawesi dulu, Sulawesi. Nah, ketika ada proyek pembangunan bendungan irigasi itu, supaya bisa jajan gitu ya, supaya bisa jajan, saya ikut kuli. Jadi kalau pulang dari sekolah itu langsung ikut kuli, jadi masuknya itu setengah hari gitu ya, dari sepulang sekolah. Nah, upahnya pada waktu itu setengah hari itu 350. Jadi bayaran hariannya itu kalau 1 hari full itu 700. Karena saya ikutnya kan setengah hari, jadi hanya 350. Pas hujan-hujan saya manggul semen 40 kilo, itu semen Tonasa kalau enggak salah dulu namanya itu. Nah, semen Tonasa itu beratnya 40 kilo. Pas manggul semen begini, habis hujan itu kan licin, jalannya menurun. Nah, sambil manggul kaki saya keselarak, kepleset sret. Jadi jatuh duduk. Nah, di sini nih semen kan grek pinggang saya kena. Tapi pada waktu itu saya masih belum terasa, masih anak-anak. Ya paling hanya sehari 2 hari kan kayak kecepit gitu. Setelah diurut kan selesai. Setelah diurut. Nah, setelah tua kan ini baru saya rasakan efeknya. Nah, setelah saya konsultasi ke dokter, berarti saya punya 2 keluhan. 1 di leher ketika ada masalah dan 1 di pinggang ketika kecelakaan. Duduk lama samadhi, kesiksa Mas. Ya, beberapa menit aja udah terasa itu, udah terasa. Tapi saya saking pengennya, ya, kesadaran hidup saya itu tersentuh oleh wahyu pancagaib. Saya paksa, orang nggak bisa digambarkan lah, rasanya itu nggak bisa digambarkan. Sampai seakan-akan kepala itu enggak bisa buat noleh, itu enggak bisa. Saking lamanya saya duduk. Ini sedangkan pinggang ini mau bergerak sedikit saja koyone tugel. Seakan-akan kayak tugel. Padahal itu cuma perasaan tok loh ya. Tapi manusia saya kan mengatakan kumat gitu loh ya. 2 hal ini kumat gitu loh. Itu kan manusia saya. Padahal itu hanya perasaan. Saya paksa. Nah, setelah saya paksa, Romo saya enggak mampu, Romo. Wah, saya bisa nangis, Mas. Artinya ketika saya bersama di situ kan saya sedang dihadapkan dengan sebuah dilema kan. Saya bisa nangis, enggak nyangka kalau saya bisa nangis, Mas. Enggak nyangka. Saya puaskan tangisan saya. Setelah saya puaskan nangisnya sudah puas. Entah berapa jam itu saya nangis itu. Wong di tengah hutan nggak ada orang ini kan. Ya, setelah saya puas mencurahkan itu tadi ya. Saking senengnya kok saya bisa nangis gitu loh. Kok saya bisa nangis? Saking senang. Sampai sekarang saya periksa ke dokter itu nggak ada ini, Mas. Leher saya itu nggak ada, ini saya itu nggak ada.
Nah, dari cerita ini, kalau panjenengan ketika bersama dia mengalami dilema, harusnya gampang nangisnya. Saya mengalami sendiri. Saya mengalami sendiri. Saya sudah memberikan motivasi. Ketika panjenengan mengalami ketidakmampuan, kita itu punya pusaka. Pusaka kita itu adalah Wahyu Pancalaku. Lah, Wahyu Pancalaku itu apa? Berserah diri. Apapun keputusan Romo kita terima. Kekuasaan Romo kita persilahkan. Ya. Satu misal duduk semedi, kakinya, wah Romo, saya tidak mampu, tapi saya rindu sama kamu Romo. Kaki saya tidak mampu, tapi saya rindu sama kamu Romo. Harusnya kan gampang ini Mas. Harusnya kan gampang. Kalau panjenengan tidak mengalami dilema, pasti sulit. Kalau panjenengan mengalami kaki kram, boyok dengkean guru, harusnya gampang untuk meneteskan air mata itu harusnya gampang. Dulu saya itu orang angkuh, orang sombong, bisa meneteskan air mata saking rindunya saya Romo, saking rindunya sama Romo, tapi raga saya tidak mampu gitu loh. Saya bisa meneteskan air mata. Yeah. Jadi jangan baru 5 menit gering. Apaan rindu buaya itu. Rindu sama Romo jangan. Dulu ketika panjenengan pacaran di bawah pohon pisang dirubung nyamuk kok nggak pernah adu-adu. Ayo. Sekarang mau pacaran sama Romo baru dikasih gitu aja wis. Ya, dirubung lemut ora kroso. Yang terus padahal nih nyamuknya tuh udah penuh di sini tuh. Iya kan? Mau pacaran sama Romo baru 1 menit dikasih gringgingan wis. Seperti orang meriang setahun. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi, jika panjenengan mengalami dilema di saat samadhi, harusnya panjenengan mengalami kemudahan. Itu anak tangga terbaik untuk menyerahkan diri atau untuk berserah diri. Ini caranya. Nah, ini gunakan teknik pribadi panjenengan yang sekiranya panjenengan paham. Nah, kalau teknik saya kan itu tadi kan teknik dari saya, itu kan teknik pribadi saya. Ketika itu Romo, saya rindu sama kamu, tapi saya tidak mampu Romo. Itu kan saya, jenengan pasti punya teknik sendiri lah. Gitu loh. Lagu boleh sama, tapi cengkoknya kan harus berbeda. Nah, kalau cengkoknya sama ya berarti jiplak. Nah, itu saya dulu seperti itu. Jadi apapun alasannya, kita itu butuh proses, Mas. Nah, kita itu butuh proses. Tanpa proses, bagaimana mungkin raga kita bisa bersih? Bagaimana mungkin laku kita bisa murni? Lawong yang bisa membersihkan, yang bisa memurnikan itu adalah Maha Suci itu sendiri. Yang tahu bersih atau tidak, yang tahu murni atau tidak, juga Maha Suci itu sendiri. Gitu. Oke. Ketika kita janjian bertemu dengan pacar di suatu tempat, dihalangi model apapun, jenengan kan enggak gubris lah. Tetap aku mau ketemu dengan pacarku, ku menanti seorang kekasih, ya kan? Gitu. Enggak peduli dihalangi model, hujan deras juga enggak peduli. Tetap berangkat demi kekasih. Nah ini
Kita mau pacaran sama Romo, kita mau memadu cinta dengan Romo. Baru dikasih buminya miring, bingung jenengan. Padahal itu cuma perasaan tok. Seakan-akan buminya miring, seakan-akan buminya bergetar. Padahal itu kan seakan-akan tur perasaan, jenengan sudah bingung. Padahal Romo di sana sudah terlanjur berdandan ngenteni jenengan. Oh, lipstikku ini lipstik termahal. Kenapa kekasihku baru perasaan buminya goyang aja mundur. Aduh. Itu. Saya kasih dua filosofi. Filosofi pertama tadi tentang burung hantu dan Raja Wali. Nah, filosofi kedua ketika panjenengan pacaran itu loh. Janjian sama pacar itu loh. Nah, gunakan teknik itu untuk panjenengan bisa bersamadi. Apapun yang terjadi, aku tetap menuju Romo. Walaupun langit jadi bumi, bumi jadi langit, aku tetap menuju Romo. No way, minggir kamu. Nggak tak gubris. Nah, itu baru jempol. Bumi ini miring piye Pak Habib? Nggak usah digubris. Bohong. Nggak percaya, meleo. Kalau nggak percaya, buka matanya. Pasti tetap saja buminya nggak miring. Oke. Apapun makanannya, kok apapun makanannya, apapun prosesnya, minumnya tetap diam kok teh botol sosro. Minumnya tetap diam. Ini caranya gitu. Kalau mengalami dilema, menghadapi dilema, gunakan dilema itu untuk berwahyu pancalaku. Iso. Dilema yang saya maksud, jenengan ngerti dilema enggak iki? Kamu ngomong dilema teman enggak paham. Dilema itu panjenengan dihadapkan antara tidak mampu dengan rindu sama Romo. Raganya rindu sama Romo tapi raganya ndak mampu, itu namanya dilema ya. Arep milih ning ndi, aku arep mutung wis kadung kangen, wis ngebet kangene karo Romo. Arep nerusne ragane wis kaya arep pecah gampangnya, itu kan namanya dilema. Nah, jadikan dengan wahyu pancalaku ya. Serahkan diri panjenengan sepenuhnya. Nah, teknik ini juga tidak bisa, tidak tentu ya, belum tentu seketika itu panjenengan berhasil. Belum tentu seketika itu panjenengan berhasil. Karena apa? Namanya juga orang belajar kan. Nah, kalau itu sudah panjenengan lakukan, nah, artinya kan panjenengan sudah berjuang kan di situ. Nah, boleh mengakhiri semedi. Istirahat. Tapi tidak menutup kemungkinan begitu praktek langsung berhasil. Bergantung karma panjenengan. Pak, termasuk karma diri sendiri apa leluhur kita itu, Pak? Ya semuanya. Lah awake dhewe iki tanggungane 7 turunan nengen ya. 7 turunan ngiwo. 7 turunan mengburi, mengarep, mendur, mengisor. Ora abot. Wajar to nek abot.
Ya, Mas. Aslinya ya, aslinya kalau kesadaran kita sudah jadi, aslinya itu asik, Mas. Asik banget. Jadi laku murni menuju suci atau laku suci menuju abadi. Kalau kesadaran kita itu sudah jadi, aslinya itu asik banget. Asik. Saking asiknya supaya tidak terlena gitu ya. Saking asiknya supaya tidak terlena di asik itu tadi. Ada kalanya kita juga butuh mumet supaya tidak terlena. Iya, butuh mumet, butuh masalah. Nah, kalau tidak seperti itu, asik terlena. Nah, kalau sudah terlena oleh asik, dadine jumawa, sombong, kan? Oke. Jadi setiap patrap durasi semedinya usahakan ditambah ya. Jangan segitu-gitu terus. Paksa diri panjenengan, paksa. Amat sangat tidak kuatnya pancalaku, punya pancalaku. Kita punya air mata. Punya pancalaku, punya air mata. Tapi kita tidak bisa menggunakan wahyu pancalaku atau menggunakan air mata kita kalau belum ada perjuangan. Belum berjuang sudah menggunakan pancalaku, belum berjuang sudah menggunakan air mata. Pengecut. Ya, bergerak aja belum. Alah, air mata buaya kuwi berarti. Berjuang dulu, tambah durasi samadinya, setidaknya 5 menit lah setiap kali bersamadi ditambah, lama-lama. Disadari atau tidak disadari, aslinya panjenengan itu punya motivasi kasat mata. Ada motivasi kasat mata bagi panjenengan. Apa itu motivasi kasat matanya? 1, bapak ini, 2, bapak itu. Harusnya panjenengan termotivasi loh ya. Selama beliau berdua ada di sini belum pernah mendapat teguran. 1, belum pernah mendapat teguran, terus selalu maksimal patrapnya. Patrap samadinya selalu maksimal. Padahal beliau berdua dalam keadaan seperti itu. Nah, harusnya panjenengan termotivasi di situ. Beliau berdua sangat luar biasa untuk ukuran kita loh ya, untuk ukuran kita. Soalnya kalau kita dalam keadaan seperti itu belum tentu itu. Belum tentu. Itu kalau samadhi jam-jaman itu. Jam-jaman. Walaupun setelah samadhi itu sikilnya ya iya dikenek-kenek nih. Tapi kan menang. Lama kan? Nyata lama. Nah, awake dhewe seakan-akan sepertinya sudah lama. Iya wis ngene-ngene. Beliau berdua nyata-nyata suwi gitu loh. Nyata-nyata suwi. Nah, terus sikonnya seperti itu. Jadi kan wajar apa benak nih sikil kan wajar. Sikonnya seperti itu. Nah, coba itu. Beliau berdua seperti itu saja.
Romo masih belum mau manunggal. Coba. Padahal beliau berdua itu sudah seperti itu loh. Artinya kan sudah maksimal. Tapi Romo belum bersedia manunggal. Mungkin bagi Romo ada sesuatu yang belum maksimal kan. Sehingganya Romo belum bersedia manunggal. Apalagi yang tidak maksimal kan bisa diterka dari situ. Jadi yang tahu itu dia sendiri. Yang tahu itu dia sendiri. Nah, yang menentukan patrap kita, diamnya kita ketika samadhi. Yang menentukan laku kita, penebaran kesadaran rasa cinta kasih sayang kita kepada apapun, siapapun, dan dimanapun. Itu penentunya kan dua itu. Nah, itu yang menentukan. Kalau dua itu jadi dalam diri panjenengan, tidak ada istilah tidak. Beberapa minggu yang lalu atau bulan yang lalu itu ada kadang dari Madura. Kadang dari Madura itu buta huruf, sudah tua buta huruf. Jadi patrap itu yang dibaca cuma Gusti Ingkang Maha Suci. Lainnya ndak hafal. Buta huruf, sudah tua. Tapi karena dia bisa diam di luar patrap samadhi, ketika menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo bisa selesai. Piye? Romo mau bersedia manunggal aja. Nah kita asing wapal puaseh bacaan-bacaannya. Jadi kalau patrap itu ya mau Gusti Ingkang Maha Suci, Gusti Ingkang Maha Suci. Itu cuma gitu-gitu toh. Ngene ya Gusti Ingkang Maha Suci. Lah dia bisanya cuma itu. Lainnya ndak bisa, enggak hafal. Dikon ngapal ya dedel wong ora iso maca wis tuwek. Tapi ketika sampai di tahapan samadhi, dia mampu diam, dia bisa diam. Apapun prosesnya. Selesai patrap samadhi, ketika apapun dia bisa menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. B. Itu tadi seputar diam di dalam samadhi dan penebaran kesadaran rasa cinta kasih sayang serta solusi dari kesulitan-kesulitan yang dialami selama gembleng. Nggih. Nah, panjenengan harus ahli di sini ya. Panjenengan harus ahli, harus bisa di sini. Karena nanti setelah selesai gembleng itu yang akan dipraktekkan di luar sana itu. Jadi panjenengan harus mumpuni, harus bisa di situ, harus jadi, harus ahli di situ. Lah ini hanya pelajarannya hanya ada di gembleng gitu. Di luar gembleng pelajaran ini nggak ada, makanya di kunci the power level 1, level 2, level 3 untuk pemula itu pelajaran ini nggak ada karena ini pelajaran gembleng gitu. Jadi kalau tidak gembleng ya nggak bisa menerapkan ini, nggak bisa karena ini pelajaran untuk gembleng. Ini adalah langkah-langkah untuk mencapai suci, langkah-langkah untuk manunggal jati. Jadi kalau laku murninya belum selesai, apalagi masih pemula, belum bisa mempraktekkan ini. Mungkin bisanya hanya melatih dulu, berlatih dulu. Nanti ketika gembleng itu sudah ndak bingung lagi kan menerapkannya, sudah bisa karena sudah berlatih sejak awal.
Oke. Motivasi secara nyata ada 2 wujud kadang di antara panjenengan. Ya, termotivasilah di situ. Beliau berdua sangat luar biasa. Namun kenapa seluar biasa seperti itu kok masih belum selesai? Ini bukan perkara selesai atau belum selesai. Mereka berdua kan punya tanggungan. Mereka berdua kan sebagai bapak, ya. Mereka berdua sebagai kakek, ya. Artinya kan punya tanggungan anak cucu. Jadi mereka tidak bisa laku sendiri, itu tidak bisa. Harus suka tidak suka, mau tidak mau kan anak cucunya harus terbawa. Nah, mereka sedang melanjutkan ke anak cucu. Jadi bukan karena bukan karena Romo itu tidak mau manunggal, itu bukan, tapi dikarenakan Romo ingin agar supaya anak cucunya ikut terbawa oleh mereka. Jadi kan harus termotivasi di itu. Oke, cukup nggih. Kadangan kita malam ini cukup dan kita lanjut dengan waktu nggih. Terima kasih dan tercerahkan kita semua.